Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin jamaah salatul zuhur Masjid Fathahillah Blok B yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita masih bisa meningkatkan, mengupgrade ketakwaan kita dengan salat zuhur berjamaah, berzikir, mendengarkan ceramah, salat sunnah dan lain sebagainya, sehingga kita berharap besar kepada Allah apa yang kita lakukan dari bangun tidur tadi sampai detik hari ini dinilai oleh Allah sebagai pahala yang bisa memberatkan kita, memasukkan kita ke dalam surganya Al-Firdausil A'la. Salawat dan salam tidak pernah kita lupakan, selalu kita lantunkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh manusia terbaik, suri teladan kita yang harus kita contoh hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kemarin Allah tampakkan salah satu kekuasaannya, yakni dengan terjadinya gerhana. Dan ini tidak bisa kita saksikan, kita lihat di setiap hari. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara memprediksinya dari sisi sains. Setahun sekalikah, 2 tahun sekalikah, 3 tahun sekalikah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lebih pakar. Tapi yang jelas, kata-kata bulan di dalam Al-Quran Allah sebut sebanyak 26 kali. Kata-kata qaf, mim, ra atau yang biasa kita baca dengan qamar diulang sebanyak 26 kali di dalam Al-Quran. Dan CS-nya yang sering disandingkan yakni matahari, syamsun, shin, mim, sa disebut sebanyak 32 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa orientasi, fungsi dan lain sebagainya matahari jauh lebih banyak mendatangkan manfaat, jauh mungkin lebih besar, jauh mungkin lebih tinggi volumenya dibandingkan bulan. Begitupun kata-kata laut, al-bahru dengan al-bar, daratan. Kata lautan diulang lebih banyak dibandingkan kata bar, kata-kata darat. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Fenomena tentang terjadinya gerhana, entah itu bulan ataupun matahari, menurut tradisi, kepercayaan, dogma orang-orang sebelum Nabi Muhammad diutus, banyak yang bernuansa tatayyur, terjerumus kepada kesyirikan. Mereka mengira bahwa fenomena-fenomena ini, entah itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari, mungkin ini karena ada yang meninggal dunia, ada yang wafat, ada anak seorang tokoh atau ulama atau A atau B atau C yang merupakan orang terkenal, orang yang berpengaruh, maka dibuatlah seakan-akan terjadilah gerhana itu. Atau kebalikannya, telah lahir seorang ini, seorang itu dan lain sebagainya, maka terjadilah gerhana. Dengan diutusnya Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua tradisi kepercayaan itu. Tatayyur menisbatkan suatu fenomena, kejadian, perilaku hewan, kejadian alam dan yang semisal
akan mendatangkan keburukan atau mendatangkan kebaikan. Misal, dari dulu kita mungkin dapat cerita yang tidak jelas riwayatnya asal usulnya dari mana. Jika ada kupu-kupu datang ke rumah, maka tamu akan datang. Wallahu alam dari sisi ilmiahnya bagaimana. Hadis riwayat siapa ini, entahlah siapa yang meriwayatkannya. Tapi karena saking patuhnya tipikal orang Indonesia dengan nenek moyang, maka itu turun menurun dipercayai. Orang Quraisy dulu, kalau mereka mau pergi, mereka letakkan 4 batu itu di 4 arah mata angin, lalu mereka letakkan kayu di tengah-tengahnya, lalu mereka putar. Nah, mereka tentukan nih, ini batu sial, batu untung, batu sial, batu untung. Kalau salah satu dari putaran kayu itu berhentinya di batu yang sial, mereka tidak akan berangkat. Ya. Nabi hapus itu. Itulah yang kenapa Nabi Muhammad, salah satu faktor kenapa Nabi Muhammad dibenci oleh kafir Quraisy dan konco-konconya. Kenapa? Menghapuskan semua konsep ADRT, dogma, sistem yang dipercaya, yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Kesalahan tanda kutip, ya, mereka nggak mengatakan Nabi Muhammad itu dusta, Nabi Muhammad itu nggak benar akhlaknya, Nabi Muhammad itu belagu, Nabi Muhammad itu songong. Mereka nggak ngomong begitu. Nabi Muhammad kesalahan tanda kutip dalam sudut pandang orang Quraisy hanya satu, la ilaha illallah. Itu aja. Makanya terjadilah negosiasi, ayolah Muhammad, kamu sembah berhala kami ntar sembah dari Tuhan kamu. Terus sehari, nggak mau seminggu, sebulan, setahun, turunlah surat Al-Kafirun. Ikhwani saudara-saudaraku yang dimuliakan adalah kita kembali ke bulan. Ternyata fenomena gerhana pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, dan pada saat itu ada sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam, yang notabene ya masih terbawa lah, suasana-suasana klasiknya masih ada, pemahaman-pemahaman vintage-nya itu masih ada, yang perlu mereka perlu belajar lebih dalam, lebih lama lagi, sehingga mereka menjadi lebih mantap. Makanya ikhwani saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam menyampaikan ilmu agama kita harus tahu mad'u, orang yang disampaikan. Gak bisa Anda harus seperti saya begini, saya begitu. Kalau Anda nggak kayak saya, Anda nggak benar, saya yang benar. Boleh, butuh proses yang panjang. Pokoknya kalau Anda nggak begini, awas. Kalau Anda nggak begini, neraka, bahaya. Butuh proses. Bedakan bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada orang Baduy dan Rasulullah bersikap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba antum bayangkan, andai kata bagaimana misalkan Masjid Fatahillah Blok B yang megah, yang mewah, yang indah ini, yang kita bisa nikmati ini, tiba-tiba datang seseorang, dia kencing di pojok masjid itu. Apa dalam mindset kita? Orang ini harus kita pukulin, kita lapor ke polisi, bawa bla 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 segala macam. Kita mungkin seperti itu, tapi tidak dengan Nabi. Makanya orang Baduy yang waktu kencing di Masjid Nabawi itu mengatakan, ya Allah, laknat semua yang bersama Muhammad illa Muhammad, kecuali Muhammad. Orang Baduy nggak tahu. Beda kan dengan Umar ketika bawa aurat, Nabi langsung merah padam mukanya, menunjukkan bahwa Rasulullah tidak suka apa yang dilakukan Umar, dan Umar sudah siap dengan kondisi itu. Nah, makanya ketika kita kembali ke tema bulan tadi, ketika terjadi kekisruhan, diskus, ya, gosip-gosip di tengah tongkrongan para para sahabat ridwanullah alaihim, dan memang momennya tidak lama sebelumnya, beberapa hari, sehari atau sebelumnya, wafatlah putra beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim. Wah, jadilah gerhana. Ini nih gerhana nih. Oh, karena putranya Nabi meninggal. Nabi kan orang mulia, punya anak mulia juga dong, harus dikasih tanda dong yang mulia juga. Terjadilah kekisruhan, maka keluarlah Nabi dari rumah. Inna syamsa, menyampaikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihain dari Bukhari Muslim. Saya baca terjemahnya saja. Sungguhnya matahari dan bulan itu tanda di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk atas perintah Allah. Belok kiri, mereka belok kiri. Belok kanan, belok kanan. Berhenti mereka. Qaddarnal manazila, di dalam surat-surat Al-Qur'an itu banyak sekali. Lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar.
Wa qaddarnahul manazila. Dan mereka lah dan Allah lah yang mengatur item-item hardware yang ada di langit itu, bulan, bintang, meteor dan lain sebagainya, matahari. Untuk mereka sudah tahu terminal-terminalnya, kapan mereka harus ngetem, kapan mereka dengan kecepatan sekian, kapan mereka harus slow, kapan mereka dan lain sebagainya. Kita alamu ada di sini wal hisab, untuk mengetahui perhitungan as-sinin tahunan wal hisab dan perhitungan-perhitungan yang lainnya. Maka para ulama tidak memperdebatkan perbedaan antara perhitungan dengan qamariyah dan syamsiyah. Dua-duanya dibolehkan di dalam Islam. Tentu kita sebagai Islam, sebagai umat muslim, kita harus lebih bangga, kita harus lebih cinta dengan sistem perhitungan yang sudah ditentukan oleh Umar bin Khattab atas idenya beliau dengan menentukan satu hijrah ketika Nabi SAW pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Ikhwani saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tadi. Terjadilah kekisruan tengah masyarakat. Tengah para sahabat Nabi, sahabat terjadilah itu, maka Nabi sampaikan, dia terjadi gerhana itu bukanlah karena kematian seseorang, bukan karena lahirnya seseorang. Nah, tipikal sahabat itu nunduk. Ketika ada perintah, tidak bertanya why, kenapa. Sudah. Ibarat bawahan sama jenderal. Kalau jenderal udah bilang A, ya sudah, tanpa bertanya kenapa. Mereka tidak pernah bertanya, ya Rasulullah, kenapa zuhur 4? Kenapa zuhur 2? Kenapa asar 4? Kenapa maghrib? Nggak pernah bertanya. Patuh saja sudah. Sami'na wa ata'na. Begitu Rasulullah perintahkan, ayo kita sholat, maka sholat. Kenapa perintahkan sholat? Dan perlu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu dalam banyak riwayat, saya ringkas saja, paling takut dalam dua kondisi. Setakut-takutnya Nabi bisa kita lihat pucat pasi, merinding, menggigil. Setakut-takutnya itu dalam dua kondisi. Satu, mendung. Kondisi mendung. Jadi singkat saja, Nabi Muhammad bedanya dengan umat dari Adam sampai Isa. Adam sampai Isa ini nggak ada peperangan, nggak ada. Musa itu sebenarnya kalau duel one by one antara pengikutnya Musa dan Firaun bisa saja. Tapi Musa dikejar-kejar terus sama Firaun dan bala tentaranya sampai mentok di tepian laut, pinggir pantai Laut Merah. Maka perintahnya Allah kepada Musa alaihissalam, idrid bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asrata aina. Pukul ke batu itu, maka terbentuklah 12 jalan raya. Bisa dilewati suku. Misalkan andai kata pada saat itu suku-suku Yahudi itu punya bani-bani, ada suku-suku. Andaikan pada saat saya tidak begitu hafal nama suku-sukunya. Andaikan pengikut Nabi Musa itu orang Indonesia. Di situ ada suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, suku Makassar. Satu jalan untuk suku Makassar, satu jalan untuk suku Padang, satu jalan untuk suku Sunda dan seperti itu. Tidak duel one by one fight antara Musa dan Firaun. Tenggelamlah Firaun di situ. Artinya umat-umat dulu kalau mereka bangkang, durhaka, menganiaya nabi-nabi mereka, perangnya langsung sama Allah. Beda dengan Nabi Muhammad. Ada proses perjuangan, ada Badar, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Hunain dan perang-perang yang lainnya. Banyak sekali perang-perang. Nah, ini kapan lain waktu kita sampaikan jenis-jenis perang yang diikuti Nabi, kisah-kisah lucu, kisah-kisah menarik dalam perang-perang itu sangat banyak sekali yang bisa kita ambil pelajarannya. Nah, lalu ketika terjadi itu mendung yang ditakuti Rasulullah, kenapa Rasulullah takut dengan mendung? Karena umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad tadi, ketika mereka durhaka, mereka dimusnahkan sama Allah. Openingnya, introductionnya, bab satunya itu adalah mendung. Allah kirim mendung dulu itu. Lut kirim mendung. Lalu wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud dalam surat Hud ayat 82. Dan kami kirim awan hitam pekat, lalu kami hujani mereka, umatnya Nabi Lut yang nauzubillah homoseksual, dengan hujan batunya namanya sijil. Sijil dipakai 2 kali menghancurkan umat Nabi Lut, menghancurkan tentara Abraha di dalam Al-Quran. Umatnya Nabi Soleh, kaum Samud, kaum Ad, Ashabul Aikah, semuanya mukaddimahnya umat-umat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mukaddimahnya mendung. Yang pertama. Dan kondisi yang kedua, Nabi takut setakut-takutnya adalah dalam kondisi gerhana. Makanya kita diperintahkan ketika momen gerhana bertakbir, mengingat kesalahan-kesalahan kita, memohonkan ampun pada Allah, bersedekah yang banyak, mendirikan sholat dan mendengarkan khutbah.
Kenapa kok harus sampai seperti itu? Padahal cuma gerhana. Pun itu nggak setiap hari terjadi, nggak seminggu sekali, mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali. Allah alam bisawab kapan perhitungan terjadinya gerhana matahari dan bulan ini. Karena kenapa? Dikhawatirkan dalam surat Al-Qiyamah. Wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Dan ketika qamar, bulan itu ditutup cahayanya, dihilangkan cahayanya. Bulan itu status cahayanya namanya nur. Kalau matahari, kalau dalam Al-Quran disebut cahayanya dhiya. Matahari nggak disebut nur. Dia itu bercahaya, bulan, nur bercahaya juga. Dia adalah cahaya yang kalau kena anggota tubuh kita panas, kita terasa panas. Kalau nur kena tubuh kita nggak panas, makanya bulan cahayanya namanya nur. Kalau matahari dhiya'un, dha, ya, hamzah. Sama-sama artinya cahaya, tapi ada fungsi yang berbeda di dalamnya. Ya, maka terjadilah tadi gerhana itu. Perintahkan dari Nabi untuk sholat, bahkan sholatnya panjang. Karena kenapa? Tadi bulan ditutup cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Jima', terjadi pertemuan antara matahari dan bulan dibenturkan oleh Allah. Nabi takut, dan ini sabda Nabi SAW bahwa tidaklah terjadi kiamat kecuali pada momen gerhana. Dan Nabi takut hari ini mungkin Allah kiamatkan kita karena kemarin terjadinya gerhana. Wah, perdebatan di kalangan para ulama, para ahli fikih, para ahli sejarah, para ahli tafsir, apakah kiamat terjadinya di gerhana bulan atau di gerhana matahari. Sebagian ada yang mengatakan di gerhana bulan, sebagian ada yang mengatakan di gerhana matahari. Wallahu a'lam. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya ilmu kiamat itu kisi-kisinya yang kepastiannya hanya tahu Allah. Allah cuma ngasih 1-2 kisi-kisi aja. Ini tanda kiamat, ini tanda kiamat. Semuanya sudah dibocorin sama Allah. Dan perlu kita ketahui, bulan ini adalah makhluk Allah. Kalau kata Allah jungkir balik, maka bulan itu akan jungkir balik. Kalau kata Allah bulan berhenti, habis sudah ini. Allah alam, saya pernah, ini benar atau tidaknya sekali lagi, karena saya bukan orang sains. Seandainya bulan itu berhenti, menurut ilmu sains, sekali lagi ini menurut ilmu sains, seandainya bulan itu berhenti aja, maka bapak-bapak semua ini tidak akan duduk hari ini. Semua barang-barang yang ada di blok B ini semuanya akan terbang. Kita akan mengambang semuanya ini, benda termasuk mimbar ini, termasuk mungkin blok B ini, gedung ini yang wallahu alam berapa puluh ribu ton ini beratnya. Semuanya akan mengambang. Lalu bulan berhenti. Dan orang mulai, setelah bulan itu berhenti, benda-benda akan mengambang dan oksigen mulai menipis. Kita nggak bisa lagi bernafas. Sekali lagi ini dari sisi sains bisa benar, bisa tidak. Tapi yang jelas, kalau bulan udah diapa-apain sama Allah, hei bulan, meluncur, hantamkan dirimu ke bumi, habis sudah. Tidak ada ampun lagi. Habis-habisnya kita. Makanya Nabi Muhammad pada momen gerhana takut detik itu terjadi kiamat atau besoknya terjadi kiamat. Maka Nabi Muhammad memanfaatkan momen itu ingin menghadap Allah dalam keadaan sedang beribadah kepadanya. Betapa indahnya kalau bapak-bapak dijumpai meninggalnya sedang sujud, meninggalnya sedang membaca Quran, meninggalnya sedang di majelis ilmu seperti ini. Indah sekali. Dan Nabi ingin menghadap Allah ketika momennya sedang sholat sedang lama-lamanya, berzikir sedang panjang-panjangnya, bertakbir sedang kencang-kencangnya, bersedekah sedang banyak-banyaknya. Dan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan ditampilkan itu semua amal solehnya. Innamal a'malu bil khawatim. Manusia itu amalnya nanti dilihat nih endingnya orang ini gimana. Endingnya kalau dulu rapotnya merah, ya ujungnya rapotnya merah juga. Kalau rapotnya bagus, sering berbaiki, insya Allah akan baik. Maka orang-orang baik, mereka matinya pun akan baik. Artinya apa? Pelajaran yang paling penting diantaranya adalah tentang akidah dalam bab bulan ini, bahwa bulan ini makhluk Allah. Tidak boleh kita mengkaitkan sesuatu akan terjadinya sesuatu. Semua itu semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan akidah kita, kemurnian akidah kita justru akan memudahkan masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mudah masuk surga ke dalam surganya Allah, mereka lah orang-orang yang akidahnya bersih, akidahnya lurus. Walaupun dosanya sebanyak setinggi gunung Uhud,
Selama mereka tidak menyekutukan Allah dan mentauhidkan Allah, dakhalal jannah. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Bahkan nanti di surga ada orang-orang yang gelarnya jahannamiyun, mantan narapidana neraka jahanam, yang dosanya dilondri di neraka jahanam karena dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia selain dosa syirik. Mungkin dia pernah gibah, mungkin dia pernah minum khamar, mungkin dia pernah ini dan dosa-dosa yang lainnya. Selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah jangan pernah melakukan tatayyur. Jangan pernah menisbatkan percaya dengan hal-hal yang wah ini terjadi ini tidak. Lepaskan semua itu, semuanya kita ingat itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam kurang 5 menit saya kira cukup. Bapak-bapak ingin beraktivitas lagi, ada banyak kegiatan di luar sana. Semoga para pedagang-pedagang di Tanah Abang ini semuanya dimudahkan oleh Allah perdagangannya, dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi, dilindungi dari segala jenis kejahatan-kejahatan, para perampok, para pembegal, para pencuri-pencuri, dan hati-hati. Banyak saya dapat informasi di Tanah Abang ini sedang banyak-banyaknya juga orang-orang yang suka mengambil barang-barang para pedagang, pembeli dan lain sebagainya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang membuka toko di sini, tokonya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar mutlak milik Allah dan mutlak dari hadis-hadis Nabi yang benar, yang sahih, yang sudah dibukukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Yang keliru, yang menyinggung hati dari pribadi saya selaku hamba Allah yang lemah, yang tidak pernah luput dari kesalahan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Sekian, kita tutup dengan doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.